Haleluya, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia Raja segala Raja, Dia Juru Selamat. Dia pencipta alam semesta dan isinya, tapi Dia rela untuk lahir ke dalam dunia, mati dan bangkit hanya untuk menyelamatkan ciptaannya. Yesus bukan sekedar datang ke dunia hanya untuk memberitakan keselamatan, tetapi Dialah keselamatan tersebut. Dialah Tuhan, Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan, di saat terakhir hidupnya, detik sebelum kematiannya, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Segala hal telah diselesaikannya di atas kayu salib. Segala ketakutan, sakit penyakit, kelemahan, masalah, segala ikatan dosa, tuduhan iblis dan kematian kekal sudah selesai. Dan di hari kebangkitannya, apa yang dikatakan Yesus? Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ini adalah kalimat yang sama yang sebelumnya diucapkan Yesus di Bukit Zaitun pada malam sebelum Yesus ditangkap. Yesus sudah tahu apa yang akan dialami murid-murid, dan Yesus yang bangkit memahami situasi yang sedang dihadapi para murid. Mereka ada di dalam ketakutan, kehilangan harapan dan masa depan. Mereka kehilangan guru yang sangat mereka kasihi, kehilangan pemimpin, panutan yang selama ini mereka ikuti. Bahkan mungkin ada rasa bersalah yang besar karena mereka memilih lari menyelamatkan diri ketimbang membela guru mereka. Tetapi Yesus tidak membiarkan para murid ada di dalam keterpurukan terus-menerus. Karena itu melalui perjumpaan di Galilea, Yesus yang bangkit menjadi jawaban bagi permasalahan yang murid-murid hadapi saat itu. Yesus memenuhi kebutuhan jasmani mereka yang saat itu sedang lapar. Namun Yesus juga memulihkan iman mereka yang terguncang dan meneguhkan kembali panggilan pelayanan mereka. Mungkin saat ini kita sama seperti para murid. Kehidupan kita sedang terguncang. Ada banyak ketakutan yang sedang kita hadapi, entah itu masalah dalam relasi, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan dan masa depan. Kuasa kebangkitan Kristus senantiasa bekerja dimanapun, kapanpun, dan apapun masalah yang kita hadapi. Kuasa kebangkitan Kristus sanggup membakar semangat kita lagi, mengobarkan harapan atas apa yang kita anggap mustahil terjadi, dan membangkitkan kembali segala sesuatu yang telah mati dalam hidup kita. Pengharapan kita yang mati, bisnis atau usaha kita yang mati, keuangan yang mati, kesehatan yang mati. Percayalah, Tuhan akan membukakan jalan yang semula tak terpikirkan oleh kita. Penyakit kita pun disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Dia sanggup membuat hidup kita berarti lagi, memulihkan damai dan sukacita kita. Bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Untuk memperoleh kuasa kebangkitan, kita harus tetap terhubung dengan sumbernya. Kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Yesus dan mencari Dia setiap hari melalui doa, melalui penyembahan, dan mempelajari firman-Nya. Sehingga kita semakin mengenal Allah, semakin kita mengenalnya, semakin luar biasa kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, dalam pewahyuan akan Allah, dan dalam pengalaman pribadi kita bersama Allah. Sehingga kita dapat mengalami kuasa kebangkitannya yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini, boleh meneguhkan kami, boleh membangkitkan iman kami. Kuasa kebangkitan-Mu sanggup membangkitkan pengharapan kami yang mati, sehingga kami memperoleh pengharapan yang pasti di dalam Tuhan,
kami memiliki masa depan, kami senantiasa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan senantiasa memberkati, membuat berhasil, dan membuat beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.